Nasional Indonesia menghadapi Irak pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis sore di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk mengetahui situasi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Diego Basro. Diego, selamat malam. Bagaimana kondisi terkini pasca memang pertandingan sudah selesai beberapa saat lalu? Ya, selamat malam Reza. Betul sekali, Timnas Indonesia harus belajar dari kekalahan yang diderita pada hari ini melawan Timnas Irak dengan skor 0-2, di mana tadi Timnas Indonesia memang sempat menciptakan beberapa kesempatan di babak pertama, akan tetapi memang kualitas individu dari pemain-pemain Irak harus membuat Timnas Indonesia belajar dari kekalahan ini untuk menuju pertandingan melawan Filipina pada tanggal 11 Juni nanti. Dan otomatis dengan kekalahan ini maka Timnas Indonesia harus meraih kemenangan pada pertandingan melawan Timnas Filipina untuk memastikan asa menuju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan sampai saat ini situasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno masih ramai dengan supporter Timnas Indonesia, di mana ada beberapa supporter Timnas, salah satunya yang akan kami ajak berbincang saat ini. Halo Mas, selamat malam. Boleh nanya-nanya sedikit ya? Boleh. Dengan siapa Mas namanya? Dani, Mas Dani dari mana nih asalnya? saya dari Jogja. Wah, jauh-jauh dari Jogja ya untuk menyaksikan Timnas hari ini ya. Mas bisa cerita nggak seberapa sulit tuh nyari tiket kemarin untuk nonton pertandingan hari ini? Wah, itu sulit banget sih. Jadi pas mau pesan tiket itu kan online kan, dan itu kurang lebih sebulan yang lalu ya. Itu kita dapat tiket dan setelah itu dibuka untuk war tiket itu, dan setelah 2 jam itu langsung ludes sih. Jadi bener-bener susah pas itu ya. Tapi alhamdulillahnya dapat dan akhirnya bisa sampai di sini untuk lihat Timnas. Oke Mas Dani, ini kan kita menelan kekalahan 2-0. Kalau menurut Mas Dani sendiri gimana jalannya pertandingan? Ya, sebenarnya untuk babak pertama terlihat bagus ya. Terlihat Timnas sudah bisa mengimbangi Timnas Irak dari sisi permainan juga, dan beberapa peluang juga yang mungkin harusnya bisa terjadi. Timnas bisa mencetak gol, tapi ya akhirnya tidak terjadi. Dan mungkin di babak kedua mungkin kita apes, di mana kita dapat penalti dan kartu merah Jordi Amat itu sangat-sangat mengubah momentum dari Timnas, yang dimana akhirnya Timnas kalah sih. Tapi ya it's okay. Tapi overall is good untuk Timnas. Nah Mas, tadi kan salah satu yang cukup kita perhatikan adalah soal kondisi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kalau Mas Dani sendiri melihatnya seperti apa tuh Mas? Jika aku lihat dari perkembangan di sosial media ya, itu kan mungkin seminggu sebelumnya itu kan Timnas kondisinya kalau tidak salah itu setelah dibuat konser ya, itu kan kondisinya mungkin lumayan jelek ya. Tapi setelah saya kesini dan melihat langsung, untuk perkembangannya sangat-sangat bagus sih, untuk lapangannya sangat-sangat memuaskan. Berarti nggak mengganggu permainan Timnas, tadi ada beberapa bagian dari lapangan yang terlihat tidak hijau gitu rumputnya? Kurasa tidak sih, kalau dari sisi lapangan mungkin tidak sedikit mengganggu. Mungkin tidak separah di saat kita menghadapi Vietnam kemarin di GBK, tapi untuk yang hari ini, untuk lapangan bagus sih menurut saya. Nah Mas Dani, harapannya apa nih di pertandingan melawan Filipina nanti, dan apakah akan menonton lagi melawan Filipina? Ya insya Allah kita akan nonton lagi ya, dan saya berharap untuk lawan Filipina kita bisa menang dan kita bisa lolos ke ronde ketiga, dan semoga bisa lolos ke Piala Dunia juga, semoga. Oke, ya, tentunya itu menjadi harapan dan doa dari semua pendukung Timnas Indonesia ya Mas. Terima kasih banyak Mas Dani sudah bersedia kami wawancara malam hari ini. Semoga nanti bisa nonton dengan nyaman di pertandingan melawan Filipina dan kita diberikan kemenangan ya. Amin Mas. Dan Reza, memang pertandingan melawan Filipina nanti akan menjadi krusial karena akan menjadi penentu lolos atau tidaknya Timnas Indonesia menuju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang merupakan babak terakhir untuk menentukan apakah Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026 atau tidak. Dan apabila kita berhasil menang lawan Timnas Filipina pada 11 Juni nanti, maka kita juga memastikan tiket ke Piala Asia 2027. Oleh karena itu, setelah pertandingan yang berat tadi, tentunya kita berharap para pemain dapat melakukan recovery dengan baik
dan pemain-pemain yang baru bergabung seperti Jai Itzes dan juga Calvin Verdong dapat segera tune in dengan pemain-pemain yang lain karena kemungkinan besar Jai Itzes akan mengisi kekosongan Jordi Amat yang diganjar kartu merah pada pertandingan tadi sehingga ia tidak dapat bermain pada pertandingan melawan timnas Filipina nanti. Dan tentunya analisis-analisis yang dilakukan oleh tim analis timnas pada malam hari ini tentunya harus diperhatikan oleh segenap pemain-pemain untuk kemudian oleh pelatih Shin Tae-yong juga untuk kemudian memastikan taktik yang tepat untuk pertandingan melawan Filipina nanti yang mereka juga membawa beberapa pemain-pemain Eropa sehingga tentunya akan meningkatkan kualitas dari timnas Filipina berbanding apabila dengan timnas Filipina yang kita hadapi pada November 2023 lalu. Dan tentunya dengan taktik yang tepat dan detail-detail kecil yang diperhatikan nantinya tentunya kita dapat meraih kemenangan pada pertandingan 11 Juni 2024 nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Reza. Baik, Diego, kalau kita lihat memang hasil sore tadi tidak sesuai dengan harapan para supporter begitu. Bagaimana reaksi atau tanggapan dari supporter di sana? Apakah memang sejauh ini aman-aman saja, Diego? Ya tentunya mereka merasa sedikit kecewa ya dengan hasil yang diterita oleh timnas Indonesia kalah 0-2 di kandang. Tentunya bukan suatu hal yang mudah untuk diterima, akan tetapi kita harus mengakui kualitas yang dimiliki oleh timnas Irak dan ini juga disebutkan oleh beberapa pendukung timnas yang sempat kami ajak berbicara tadi bahwa mereka cukup menghargai perjuangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia terutama oleh pemain-pemain yang bermain di Eropa dan baru bergabung kembali di Indonesia. Tentunya tidak mudah setelah menjalani musim yang cukup berat bersama klub mereka masing-masing dan harus ke Indonesia perjalanan yang jauh dan harus beradaptasi dengan cuaca Indonesia yang panas dan lembab juga. Ini mereka cukup menghargai perjuangan yang dilakukan oleh para pemain ini dan mereka memastikan akan tetap mendukung timnas Indonesia pada pertandingan melawan Filipina nanti dan juga mereka menyoroti satu hal bahwa mereka tidak ingin lagi ada narasi-narasi antara ada pemain naturalisasi atau pemain lokal. Mereka tidak ingin itu menjadi narasi yang muncul di build up melawan Filipina nanti bahwa pemain-pemain ini merupakan pemain-pemain yang telah memiliki paspor Indonesia adalah pemain-pemain anak-anak bangsa yang pulang ke Indonesia untuk membela negaranya sehingga semua harus mendapatkan dukungan yang menyeluruh dari masyarakat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan siapa pemain naturalisasi, siapa pemain lokal. Semuanya pemain Indonesia yang harus didukung secara penuh. Seperti itu kira-kira yang disampaikan oleh para supporter ketika kami tadi sempat ajak berbicara, Reza. Baik, memang kita harapkan semangatnya tetap dijaga terutama menjelang melawan Filipina nanti dan bisa memberikan semangat yang tinggi pada pertandingan nanti. Terima kasih Diego Basro melaporkan dari Jakarta.